berangkat dari sini kita baru kemudian akan merumuskan tentang kemerdekaan. Nah, jadi gitu Mas Agus. Jadi sebelum kita tahu ini maka sesungguhnya kita tidak bisa merumuskan kemerdekaan, karena kita bisa tahu merdeka itu kalau kita tahu sebenarnya kita itu siapa kan gitu. Nah. Baik, sekarang kan ini masuk bulan Agustus seperti yang kita singgung tadi. Kan nanti ini ya, ini merupakan hari kemerdekaan. Kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya, jadi 10 hari lagi ya, biasanya Indonesia kan merayakan hari kemerdekaan. Ya, sebenarnya makna dari kemerdekaan itu seperti apa? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa azzalahu wa nasalahu wa wala. Wa'adu, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dan juga tentunya host kita ya, host untuk ngaji asyik gitu kan ya. Dan juga mungkin bukan hanya host, biasanya juga jadi pemateri juga. Kita di tempat. Nah, sebelum saya membahas apa itu apa sih sebenarnya kemerdekaan gitu ya pertanyaannya ya. Sedikit saya ingin memulai dari sebuah filosofi. Jadi kan kita menilai atau melihat sesuatu itu kan dari yang paling mendasar. Kalau kita tidak punya dasar pijakan, maka kita tidak punya sebuah pandangan yang bersifat kokoh dan mantap. Karena segala sesuatu itu pasti punya pijakan. Apapun itu, misalnya mahasiswa melakukan penelitian, itu harus punya dasar teori. Namanya saja dasar teori, artinya teori yang paling mendasar untuk kemudian mengkaji, dan dengan kajian itu, melalui teori itu, sampai kepada apa yang dia ingin capai, yaitu hasil-hasil dari sebuah penelitian. Jadi kalau kayak rumah itu berarti kayak fondasinya gitu ya? Ya betul. Nah, ini kan persoalannya kan ini perkara yang kita sebut dengan perkara pemikiran. Merdeka itu kan sebenarnya sebuah pemikiran. Sebagaimana negara itu sebuah pemikiran. Negara itu kan bukan bangunan fisik. Ya, bukan bangunan fisik. Bangunan fisik bisa dibangun sehari 2 hari. Bahkan ya katakanlah misalnya seperti Wuhan beberapa waktu lalu ketika terjadi wabah COVID-19, itu langsung bisa membangun berapa itu? 20 rumah sakit atau berapa itu dalam waktu 10 hari. Ingat deh. Kalau itu Indonesia tidak akan mampu. Tetapi bahwa fisik itu jauh lebih mudah untuk mewujudkan daripada yang kita sebut dengan pemikiran. Nah, jadi ini akan kita mulai dulu dari aspek yang paling mendasar yang kita sebut dengan aspek filosofis. Bahkan lahirnya ilmu pengetahuan itu semuanya dari filsafat, artinya dari hal yang paling mendasar. Ada fisika, ada kimia, ada teori matematika yang jelimet itu, ya termasuk apa Newton dan lain sebagainya, itu juga dari filsafat, artinya dari hal yang filosofis. Filosofis di sini kita artikan hal yang paling mendasar. Nah, hal yang paling mendasar bagi kita, ya siapapun dia sebenarnya, untuk kemudian merumuskan apa itu merdeka, maka adalah ya keberadaan manusia itu sendiri di dunia itu dari mana, ya kan? Dari mana? Lalu kemudian untuk apa dan akan kemana? Nah, ini juga merumuskan menjadi pemikiran yang paling mendasar untuk merumuskan sebuah kemerdekaan itu apa. Nah, kita tahu bahwa kita yakin, saya yakinnya hakul yakin insyaallah ya, ainul yakin, dan hakul yakin, ainul yakin gitu kan ya, ilmul yakin ya, seperti itu, bahwa kita ini hidup tidak tidak tiba-tiba ada, kan begitu.
tidak ada yang disebut dengan teori kebetulan atau dalam bahasa Darwin itu ya, teori kebetulan ya. Dari materi ya. Ya, yang dalam bahasa Arab biasa disebut dengan antorikis sudbah, jadi teori kebetulan. Lalu kemudian kita juga akan mati begitu saja secara kebetulan ya, karena sudah waktunya ganti ya, ganti penghuni ya, enggak juga. Nah, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ada Sang Maha Pencipta yang mengatur kehidupan ini ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah insya Allah sudah clear ya kan ya, sudah clear ya Mas. Insya Allah sudah clear. Bagi seorang muslim sudah clear. Kalau ini tidak clear, maka berarti dia belum Islam hakikatnya. Karena ini paling mendasar. Kalau ini runtuh semua. Ya kan, ketika orang itu tidak mengimani adanya Al-Khaliq Al-Mudabbir, Zat yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur, maka semua runtuh. Tentang Quran, tentang Nabi, ya, tentang hari kiamat, tentang apapun runtuh semua. Ya, jangankan hal-hal yang lebih lebih parsial lagi ya, atau lebih cabang lagi, lebih derivatif lagi ya, seperti misalnya sholat atau ibadah atau apa ya, itu hal yang paling derivatif dilihat dari sisi ini. Maka ini clear, artinya ini harus clear. Kalau tidak clear berarti ya ini problem gitu kan ya. Nah, yang kedua, untuk apa manusia ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, untuk apa itu berarti yang menggali yang memberitahu atau yang menjawab tentu bukan kita. Karena dia yang mencipta, tentu dia yang tahu alasan untuk apa kan? Sang Khaliq ya. Iya, bukan kita. Jadi kita hidup untuk apa? Ya, kalau mungkin kita diberikan pilihan untuk apa, mungkin kita akan memilih. Tapi pertanyaannya, untuk apa itu yang menjawab adalah Sang Pencipta itu. Pencipta sudah memberikan pernyataan di dalam banyak ayat ya, salah satunya ayat yang sudah sering kita dengar ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Yang mana dimaknai sebagai ibadah, biasanya dimaknai secara sempit. Tapi ketika kita pahami makna ibadah itu al-inqiyad, al-khudu, maknanya tunduk, taat. Nah, kata tunduk dan taat itu bukan hanya dalam masalah misalnya sholat, zakat, puasa, tidak. Ini yang kemudian sering semacam dikanalisasi ya, disempitkan, dimasukkan ke dalam kanal kecil yang disebut dengan ritual itu. Padahal tidak. Nah, apalagi ketika kemudian kita merujuk kepada misalnya ayat tentang pemberian amanah kepada manusia, di mana Quran mengatakan inna aradnal amanati 'alas samawati wal ard, inna aradnal amanata ya, 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa hamalaha fa abaina fa ashfaqna fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna wa hamalaha al-insan wa kana al-insanu zaluman jahula. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam ilustrasi, kalau saya bisa bilang begitu ya. Jadi bahasanya gambaran ya, gambaran. Allah ini pernah menawarkan amanah. Apa maknanya amanah? Amanah ini di sini maknanya adalah ya ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, yang nanti akan kita kaji lagi dalam ayat yang nanti insya Allah akan saya sampaikan, yaitu istikhlaf. Ya. Allah ini memberikan amanah, ya, menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung yang besar, itu lebih besar daripada manusia. Namun ya mereka, kata Al-Quran, fa'abayna fa'ashfaqna ya, maka mereka semua takut, mereka tidak mau. Tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ini diberikan kepada manusia. Wa hamalahal insan. Apakah amanah manusia ditawari? Tentu tidak. Jadi artinya adalah ini sebuah permisalan atau sebuah ilustrasi bahwa amanah yang berat ini tidak Allah berikan kepada gunung atau langit atau kemudian bumi, tetapi Allah berikan kepada manusia. Nah, jadi artinya apa? Manusia sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tujuan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini apa? Yaitu menanggung amanah. Ya, menanggung amanah. Dan ini sebuah kehormatan di satu sisi, ya, tetapi sisi lain memang ujian.
Jadi satu sisi adalah sebuah kehormatan. Kalau kita mendapatkan amanah jabatan itu kan kehormatan. Tapi sisi lain itu kan ujian. Kalau kuat kita akan hebat, dalam tanda kutip kita akan mendapatkan ya reward yang besar ya, mendapatkan penghargaan yang besar. Ini urusan duniawi ya, katakan begitu ya. Tapi kalau kita gagal ya kita dikuyo-kuyo wong sak dipecat ya. Nah, kan kuyo-kuyo wong sak donya kan kira-kira gitu. Nah, ini bahasa kita. Begitu pula manusia itu ya. Maka Quran dalam ayat selanjutnya itu ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-20 ke-26 Al-Ahzab yang ke maaf ya, daripada saya keliru. Saya lihat ayatnya ya. Nah, ini. Al-Ahzab ayat yang ke-72 ya dan 73 ya. Tadi yang saya baca itu ayat yang ke-72 tadi ya. Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nah, di ayat yang ke-73 Allah memberikan semacam ending. Nanti endingnya apa sih setelah Allah memberikan amanah di dunia ini? Terus nanti kelak kalau sudah dikembalikan lagi kepada Allah, kan semua yakin juga bahwa akan kembali kepada Allah, ya kan? Endingnya Allah mengatakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Endingnya adalah yang munafik, baik laki-laki maupun perempuannya, cewek cowoknya, wal musyrikina wal musyrikat, yang musyrik baik cowok maupun ceweknya. Artinya yang kafir gitu kan, entah kafirnya kafir nifaq atau kafir isyrak ya, atau jenis-jenis kafir yang lain, intinya kafir ya. Itu nanti akan mendapatkan balasannya, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang gagal. Kenapa ini didahulukan? Karena memang kebanyakan manusia gagal. Begitu. Maka gagal. Karena itu dalam ayat yang lain kan Allah mengatakan ya, innal insana lafi khusrin illa, nah kan pengecualiannya itu berarti mana biasanya kalau kata-kata kecuali itu lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Normalnya kalau Mas minta kasih uang 1.000 Mas, kecuali ya kan misalnya berapa? Ya 200 rupiah atau berapa. Biasanya dikecualikan itu lebih sedikit. Akan lucu kalau kemudian kita mengatakan Mas kasih uang 1.000 ya, kecuali 999. Berarti kita dapat 1 rupiah saja. Ini kan lucu ya kan ya. Ya, tentu aneh. Nah, biasanya yang dikecualikan itu lebih kecil. Kan begitu. Normalnya ya, normalnya. Betul kan? Ya. Saya sudah membaca semua. Saya sudah membaca semua buku yang ada di perpustakaan ini. Kecuali ya 1-2 buku ini, misalnya seperti itu normal. Tapi kalau saya sudah baca semua buku ini kecuali ya misalnya total ada 1.000 judul buku, kecuali 999 judul. Selesai satu aja ya. Ini kan namanya dagelan. Nah, kan begitu, jelas nggak? Nah, Quran mengatakan innal insana lafi khusrin, ya kan? Nah, berikutnya illal ladzina amanu. Berarti maknanya yang beriman itu kecil dibanding yang tidak beriman. Dan itu kenyataan dari sejak dahulu kala. Ya, konteks hari ini juga begitu kan. Di Cina saja ada penduduknya berapa? 1 miliar ya? 1 miliar. Ya. Sebagian besar kan juga ya, Islam ya. Kalau dunia ini hari ini katanya sekitar 7 miliar. 7 miliar. Yang muslim kurang lebih itu sekitar 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Ya dari 5 miliar ya kan, berarti ada sekitar berapa 350 ya 350 miliar ya, kurang lebih ya segitu. Nah, yang tidak dinyatakan beriman. Nah, jadi pertama Allah mengatakan liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Karena memang di dunia manapun itu antara yang gagal dengan yang sukses itu ya banyakan yang gagal kan begitu ya kan. Bahkan dalam teori penciptaan manusia dari sel sperma itu ya kan ya yang lolos jadi kita ini jadi cuma 1 kan gitu, teorinya kan begitu. Ya itu memang sunatullah begitu. Maka ya terserah kita pilih yang mana ini ya,
Nah, berikutnya Allah baru menyebut wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Maknanya Allah menerima taubat. Menerima taubat itu artinya manusia pasti punya kesalahan. Tapi Allah memberikan ampunan. Kepada siapa? Al mu'minin wal mu'minat. Kepada kaum mukminin, kaum mukminat. Ini apa namanya? Berita dari Allah bahwa manusia itu di dunia untuk apa? Yaitu untuk mengemban amanah. Lalu kalau kita pelajari dalam ayat-ayat yang lain masih banyak, ada belasan ayat, tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Quran memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita itu diberikan amanah oleh Allah yang tadi disebut dalam Al-Ahzab 7273 itu wujudnya adalah istikhlaf. Istikhlaf itu artinya ya dalam bahasa sederhananya makna aslinya, dan istikhlaf itu maknanya menggantikan peranan orang lain. Jadi istikhlaf itu menggantikan peranan orang lain. Jadi misalnya saya katakanlah saya ini katakan misalnya saya itu bos, ya bos. Lalu kemudian saya delegasikan karyawan saya atau bawahan saya atau tangan kanan saya macam-macam. Ini namanya saya istikhlaf. Nah, pertanyaannya, bolehkah orang yang saya delegasikan mewakili dalam tanda kutip nama saya berbuat semena-mena? Tidak kan? Dia harus mengikuti arahan dari saya. Kan begitu. Nah, manusia itu oleh Allah dikatakan khalifah. Sejak awal ketika Allah woro-woro dalam tanda kutip ya, woro-woro kepada Nabi Adam, itu Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Woro-woro kepada malaikat saya ini mau membuat, ya mau menciptakan khalifah, membuat khalifah. Maknanya bagaimana? Ya dari sekian manusia itu, ya sebenarnya tujuannya mereka adalah dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip memerankan apa yang menjadi keinginan saya di muka bumi. Jadi berarti maknanya tujuan manusia hidup itu mengemban amanah. Mengemban amanah itu tidak lain ya istikhlaf. Istikhlaf itu tidak lain kalau dalam ayat tadi yang paling pertama yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya itulah ibadah. Jadi yang makna luas. Nah, itu filosofi manusia sebenarnya. Filosofi manusia. Nah, berangkat dari sini kita baru kemudian akan merumuskan tentang kemerdekaan. Nah, jadi gitu Mas Agus. Jadi sebelum kita tahu ini maka sesungguhnya kita tidak bisa merumuskan kemerdekaan. Karena kita bisa tahu merdeka itu kalau kita tahu sebenarnya kita itu siapa kan gitu. Nah, itu penting untuk kemudian kita pahami. Mungkin kalau ini pendahuluannya. Nah, terkait dengan apa itu makna merdeka.